Hmm. Ya, selamat malam teman-teman. Apa kabar semuanya? Baik, Kak. Baik, Kak. Gimana progres belajarnya sejauh ini? Ada kendala nggak sampai kita udah minggu keempat nih kemarin? Gimana? Ada kendala nggak dari belajar? Aman ya, dari Rizky yang aman. Ya, dari yang lain gimana nih? Ini yang kurang aktif dong, boleh dong aktif dong di chat nggak apa-apa gitu. Oke. Ya, Nah, mana-amanin, Kak. waduh dia mana-mana takut dicuri ya. Oke, agak boring sih Kak. Oke, ya nggak apa-apa, boring sedikit. Minggu depan nggak boring. Seharusnya mulai dari sini udah nggak boring karena kita akan melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan kita sebelum-sebelumnya. Oke, cuman ini tadi aku mau login GitHub ya, malah nggak bisa, aku nggak bisa nerima SMS-nya. Jadi nanti, hmm, aku pakai akunnya supaya. Oke, Oke, aku langsung mulai aja. Mungkin dari teman-teman sudah bisa ngelihat ya di sini. Udah kelihatan kita malam ini mau belajar apa. Oke, em, aku langsung mulai aja. Ya, nyambung dari minggu-minggu sebelumnya. Untuk minggu ini kita eh, mulai masuk materi yang sedikit lebih detail daripada minggu lalu. Karena kalau minggu lalu itu sifatnya masih berantai ya, HTML, CSS, JS, DOM. Nah, kalau ini untuk minggu ini agak beda sedikit. Kenapa? Karena kita akan belajar mengenai Git. Nah, Git itu apa sih? Nah, Git adalah sebuah perangkat lunak berbasis VCS ya. Nah, ini VCS yang benar, version control system. Nah, manajemen proyek yang digunakan pada awal untuk pengembangan Linux oleh Linus Torvald. Ini Linus Torvald adalah pencipta Linux ya. Jadi Git pada awalnya itu hanya digunakan untuk pengembangan Linux. Nah, kemudian si Bapak Linus Torvald ini ngebuat Git menjadi eh, dibuka ke publik gitu, jadi open source. Jadi semua orang juga bisa pakai Git. Nah, dengan Git, kita dapat mendistribusikan kode kita dan membagikan kode kita kepada orang lain secara real time di belahan dunia manapun. Nah, Git juga memungkinkan kita untuk men-track perubahan apa aja yang terjadi pada aplikasi yang sedang kita kembangkan. Itu untuk Git ya. Nah, eh, secara sederhananya, Git ini itu seperti apa ya? Google Docs. Jadi Git ini tuh cara kerjanya seperti Google Docs. Jadi kita tinggal share linknya, kemudian orang lain bisa join ke Google Docs kita dan bisa menuliskan apa saja yang dibutuhkan. Jadi dalam satu workspace itu bisa terdiri atas satu orang ataupun banyak orang. Nah, Git itu seperti itu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa sih kita butuh Git gitu? Sepenting apa sih Git dalam dunia pengembangan software itu? uh, Seurgent apa gitu. Nah, teman-teman bisa bayangkan seperti ini ya, seperti yang aku tuliskan di sini. Nah, ketika kita harus berkolaborasi dengan teman kita yang jaraknya sangat jauh dari domisili kita dan harus mengirimkan kode kita yang kita buat secepat mungkin dan memastikan kode kita dapat berjalan dengan baik. Nah, dari sini aja udah kelihatan ya, kita akan benar-benar butuh Git itu ketika kita sedang mengerjakan proyek yang besar atau sedang berkolaborasi dengan teman kita. Nah, contohnya kita ada di Jawa, nah teman kita ada di Sumatera misalnya. Kan nggak mungkin ya kita pakai flash disk terus dikirim pakai Shopee, udah gitu bayarin COD, dan suruh bayar temennya gitu. Nah, pas ditancapkan ke laptopnya, ternyata USB killer. Kan kasihan tuh.
Dari tunggu-tungguin pas ditancepin mati kan. Nah, kita nggak mau tuh seperti itu. Bayangkan kalau misalnya Git belum ditemukan ya. Nah, orang-orang pasti bakalan eh pakai flash disk ataupun dikirim WhatsApp. Atau teman-teman pernah kepikiran gini, kalaupun nggak ada flash disk, kan ada tuh Google Drive atau cloud storage yang lain. Biasanya kan teman-teman di sini pasti punya WhatsApp yang WhatsAppnya itu ada dua pilihan nih, antara nomornya sendiri di save atau buat grup yang isinya dia sendiri. Nah, yang dipakai buat ngesimpen apapun itu, entah itu link, entah itu foto, nah, entah apapun itu pokoknya lah yang dikirimkan dari komputer ke HP kita ataupun sebaliknya, nah, lewat grup yang kita isi sendiri ataupun kita ngirim sesuatu ke nomor kita sendiri. Ada nggak teman-teman di sini yang pakai itu? Nah, mungkin bisa juga pakai cara itu gitu dengan kita membuat sebuah grup dan grupnya itu diisi oleh teman kita. Bisa juga. Cuman jeleknya adalah kalau misalnya kita pakai sistem kayak gitu, memang kode kita bisa diupload dan bisa diakses oleh teman kita. Cuman minusnya adalah kita tidak bisa melakukan tracking terhadap apa yang diubah sama teman kita ataupun sama kita sendiri. Misalnya kita salah ketik gitu, typo. Tapi typonya banyak banget. Nah, kalau kita nggak pakai Git, terus terlanjur kita save, kan kita nggak bisa tuh ngembaliin lagi karena kalau misalnya kita udah exit programnya, kita nggak bisa pakai fitur undo lagi kan. Nah, dari situ kita bakal kesulitan tuh untuk nge-track back perubahan apa aja yang terjadi dan perubahan apa aja yang terjadi oleh atau yang dilakukan sama teman kita gitu. Jadi disinilah Git itu dibutuhkan karena dengan Git dua hal tadi bisa tercapai, menyimpan file dan men-track back sebuah file. Dan Git itu nggak cuma buat software engineering, teman-teman. Bahkan Git itu bisa lebih super power ya daripada yang teman-teman bayangkan karena dari pengalamanku sendiri, aku nyimpen skripsi itu nggak di Google Drive ataupun di flash disk, di Git. Sejujurnya aku waktu skripsian itu aku simpan di Git. Kenapa? Karena ketika jadi teman-teman kalau ada revisi nih, ada revisi dari dosen gitu ya, dari dosen, terus teman-teman mau ngubah nih, kan kadang ada di Save As, revisi satu, revisi dua, revisi tiga, sampai seterusnya gitu kan. Daripada buat kayak gitu, mending ditaruh dikit, karena lebih efisien, cuma satu file aja yang diubah-ubah. Nah, kalau misalnya mau dibalikin lagi, tinggal di track back lagi comitnya. Itu cara yang aku pakai gitu. Jadi satu hemat penyimpanan, dan kedua eh, jadi lebih mudah, jadi nggak susah gitu, nggak takut misalnya nih lagi berantem sama Ayang, terus skripsinya dihapus, kan pernah ada tuh skripsinya dihapus kan, skripsinya dihapus atau misalnya eh, teman-teman kena musibah laptopnya mati gitu ya, kan harus butuh eh, apa namanya flash disk atau apapun itu dan nggak bisa di track back juga kan gitu. Nah, dengan Git kita bisa ngelakuin itu. Bahkan kalau teman-teman tahu nih, Git tuh sebenarnya punya limitasi ukuran yang sangat besar. Jadi kalau misalnya mau nyimpan foto pun di sana bisa. Misalnya fotonya terhapus nih, kita bisa rekbek juga fotonya gitu. Jadi Git itu kalau teman-teman bisa gunainnya, itu benar-benar gak cuman buat kita aja yang kerjanya sebagai software engineering, tapi bisa banyak hal gitu. Oke, nah karena di sini ada sedikit perbedaan teman-teman ya. Kalau di video kan teman-teman diajarnya pakai GitLab. Nah, kemarin kita para mentor itu sepakatnya pakai GitHub karena untuk dua alasan. Kenapa kita pakai GitHub? Karena GitHub menurut kami para mentor itu jauh lebih sederhana ketimbang GitLab dan eh, jauh lebih apa ya namanya? Iya, jauh lebih sederhana dan lebih lebih umum lah untuk teman-teman yang tutorial itu lebih umum kita pakai GitHub ketimbang pakai GitLab. Walaupun sama aja sebenarnya. Nah,
GitLab itu apa? GitHub itu sendiri adalah sebuah platform yang berbasis Git yang sering digunakan untuk menempatkan sebuah proyek aplikasi kita baik secara privat maupun publik. Nah, dengan GitHub kita bisa berinteraksi dengan teman kita dengan saling follow ataupun follow back. Nah, di dalam GitHub kita juga tidak hanya bisa menyimpan proyek kita, tetapi juga bisa melakukan deployment menggunakan GitHub CI/CD. Nah, jadi sekarang tuh GitHub bisa ngelakuin deployment juga. Dia deployment itu apa? Deployment itu sendiri, em, ini sedikit intermezzo ya. Deployment sendiri itu adalah men-upload kode kita ke public. Jadi deployment itu singkatnya itu sebuah proses yang mendeliver kode kita, kode mentah kita menjadi kode yang matang, yang bisa diakses oleh banyak orang. Nah, itu bisa disebut dengan deployment. Nah, dengan GitHub kita juga bisa gunain CI/CD-nya. Tuh, tuh GitHub ya. Nah, selain GitHub, ada banyak lagi tuh alternatif tools software basic Git di dalamnya. Contohnya di bawah ini. Ada Bitbucket, yang kedua ada GitLab yang teman-teman diajarkan di video, yang ketiga ada GitKraken, yang keempat ada SourceTree. Jadi alternatif Git itu banyak, jadi nggak cuma GitHub. Dan jangan jangan sampai salah paham juga ya. Kalau misalnya Git sama dengan GitHub, nggak. Git itu toolsnya, GitHub itu cuma platformnya, gitu. Jadi kalaupun kita menggunakan GitLab, terus GitKraken, Bitbucket, atau SourceTree, itu pun basic command lainnya masih sama karena eh, basicnya juga sama-sama Git. Bahkan di luar ini pun banyak teman-teman yang gratis. Ini kan mungkin ada yang berbayar ya, kayak GitKraken, SourceTree, itu kan berbayar tuh. Nah, ada lagi yang gratis namanya Gitty atau Git ya Gitty, Git ya. Itu juga gratis. Itu malah kita bisa self hosted Git itu sendiri. Itu kita kalau pakai Gitty. Jadi alternatif GitHub itu banyak banget. Jadi tinggal teman-teman disesuaikan aja nyamannya di mana gitu. Nah, oke. Oh iya, betul. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain? Aman gak aman? So far so good, Kak. Aman. Oke, so far so good. Oke deh. Eh, aku tadi kelupaan deh sesuatu. Aku udah mikirkan ini udah lama, udah dari tadi. Soalnya sebelum aku mulai itu aku pengen teman-teman tuh hands on tugasnya dulu, mak lewat. Oke, mumpung masih belum jauh, masih introduction doang, kan. Masih inti-inti doang kan, keterangan doang. Nah, aku mau putus bentar nih dari sini. Oke. Nah, kayak minggu kemarin. Boleh dong dari teman-teman yang mau eh, menjadi relawan untuk hand on tugasnya. Ini recordnya bisa di pause dulu nggak ya? Oke. Bisa ya? Bisa Mas, Atau siap. enggak? Bentar, saya Nah, pause dulu ya. di pause dulu aja. Oke, sip. Oke. Oke. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Sebentar. Oke. Nah, setelah tadi teman-teman tahu nih tentang GitHub dan alternatifnya, sekarang kita akan lebih fokus ke GitHub ya. Nah, yang pertama, membuat akun GitHub baru. Mungkin di sini ada yang belum punya akun GitHub. Oke. Halo Kak, Halo? ya tadi baterainya lemah. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita langsung lanjut ke Nah, materi aja. Oke, makasih Suci. ya oke Iya. Kak.
Aku mau lihat uploading LinkedIn. Kenapa ini kesini terus ya? Tunggu dulu. Nah, oke. Kita mau buat akun GitHub baru. Ntar aku nanti share screen lagi. Oke, coba share screen lagi. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang belum pernah punya akun GitHub. Nah, di sini aku mau nunjukin gimana caranya membuat akun GitHub baru. Ntar aku mau buat email dulu, email baru. Apa ya? Ini deh, bentuk revisi. Oke. Nah, sini aku ceritanya punya email. Oke. Nah, teman-teman, kalau misalnya belum pernah punya akun GitHub, nah, di pertamanya, teman-teman pilih ke yang sign up ini. Jangan sign in dulu. Karena sign in itu kalau udah punya akun. Atau lewat sini. Tapi aku mau demonya lewat atas kanan ini. Tinggal klik sign up. Terus yang selanjutnya, teman-teman enter ini. Kebetulan emailku ini. Tor. Email domain could not be verified. Nggak bisa bagaimana? Hmm, belum tahu. Nggak boleh. Wah, nggak boleh. Bentar. Oh, hmm, nggak boleh. Ternyata dia pakai Manator ya. Hmm, kan ini lagi. Ya udah. Bisa sih. Nah, misalnya teman-teman punya email nih, email yang mau didaftarin, terserah. Yang penting emailnya masih aktif gitu. Dan jangan pakai email dummy. Ternyata di GitHub itu eh, nggak bisa nerima email dummy. Nah, teman-teman tinggal klik continue. Nah, terus create password. Nah, create passwordnya nanti ketahuan. Dulu. Tar dulu ya teman-teman ya. Ini demi keamanan bersama. Oke, tar dulu. Nah, intinya ini create password. Aku lagi nggak share screen kan. Nah, sip. Hmm, Nah, oke. Nah, setelah dari teman-teman tadi ada di sini, setelah ngisi tadi tuh, tadi isiannya itu ada email, terus kemudian password. Udah, itu aja. Terus kemudian centang. Itu doang. Enggak. Tadi itu ada email, terus nama, eh, email, password, kemudian username. Nah, teman-teman isikan sesuai dengan apa yang eh, ingin teman-teman pakai gitu ya. Nah, kemudian setelah itu, teman-teman klik continue. Nah, dari sini, teman-teman suruh verifikasi. Apa ini? Opsi di mana? Suara kucing. Opsi. Nah, opsi satu. Udah. Oke. Nah, setelah jadi, oke.
Nah, kita tak dulu rahasia negara terbongkar nanti. Kita dulu ya. Harusnya pengennya mau pakai email dummy tapi ternyata nggak bisa. Jadi ya terpaksa aku harus pakai email pribadi. Oke, bentar ya. Ini intinya tuh nanti setelah teman-teman verifikasi akan dapat OTP kayak biasa. Jadi tinggal teman-teman masukkan OTP-nya, masukkan OTP-nya, terus gitu. Maaf, Mas, maaf, motong. Ini emang Mas lagi nggak present ya layarnya atau? Mm-mm, lagi nggak present emang. Oh, oke, siap, siap. Nah, soalnya lagi buka email. Oke, nah setelah tadi ada OTP, nah kemudian teman-teman bakal ada ini nih, ada info ini, terus kemudian tinggal login pakai username yang tadi itu. Nah, masuk. Nah, ini adalah halaman pertama kali ketika teman-teman setelah ngebuat akun GitHub. Masih kosong semua nih, masih kosong gitu. Jadi kalau dilihat profilnya pun masih belum ada apa-apa. Ini adalah tampilan pertama ketika teman-teman eh, baru saja selesai membuat akun GitHub. Oke, nah kita ke yang selanjutnya, GitHub repository. Nah, setelah kita punya akun, kita bisa membuat repository. Nah, repository itu apa? Repository adalah sebuah tempat di mana kita menyimpan dan bekerja dengan proyek kita. Umumnya, repository ini seperti sebuah folder yang di dalamnya terdapat beberapa folder lagi atau file. Kita bisa mengatur repository ini secara private ataupun public. Simpelnya, repository ini itu kayak folder di Windows Explorer kita lah. Gitu. Jadi di Windows Explorer itu kan eh, kita bisa buat folder. Nah, repository itu layaknya seperti sebuah folder. Jadi di mana kita bisa menyimpan apapun di sana dan kita bisa eh, melakukan apapun juga di sana, baik itu menambah, mengedit ataupun menghapus. Nah, itulah repository. Nah, selanjutnya adalah membuat repository. Nah, ini kebalik. Nah, kita coba mau buat repository baru. Oke, teman-teman bisa ke sini atau teman-teman kalau misalnya balik ke awal lagi nih, ke home lagi, ke dashboard, di sebelah kiri. Kalau misalnya yang baru pertama kali, akan ada tulisan create repository atau biasanya itu di atas sini ada new gitu. Nah, ini kita coba create repository. Nah, terus setelah itu, teman-teman akan dihadapkan dengan beberapa pilihan nih. Yang pertama, ada repository name. Misalnya, nama repositorinya adalah belajar GitHub. Nah, usahain pakai tanda ini ya, strip bukan yang underscore, karena nantinya akan terhubung sebagai URL. Takutnya itu jadi sebuah miss. Baiknya gini. Nah, setelah itu teman-teman bisa menuliskan deskripsinya ini. Misalnya deskripsinya adalah ini repository belajar Git. Nah, setelah itu teman-teman bisa set repositorinya sebagai public atau private. Seperti namanya nih, public sama private. Public artinya, nih di deskripsi bawahnya, anyone on the internet can see this repository. Nah, berarti semua orang yang ada di internet dapat melihat repo kita. Tapi kalau kita pengen private, artinya adalah orang-orang yang kita undang ke repository kita atau kita sendiri yang bisa eh, apa namanya
akses repositori kita. Nah, di sini ada beberapa opsi. Initialize this repository with add readme file. Kita bisa centang ini karena kalau kita centang ini, kita udah mengisi repositori kita tanpa kita harus clone atau tanpa kita harus clone ataupun tanpa kita harus upload dulu. Kita tinggal tambahkan ini. Jadi udah otomatis ada isinya. Nah, di sini ada add git ignore. Git ignore ini apa? Git ignore ini nanti ada penjelasan detailnya, tapi singkatnya git ignore ini adalah file-file apa saja yang kita tidak boleh upload ke GitHub. Umumnya biasanya file-file yang berukuran besar. Contoh, library atau secret code, environment, itu kita nggak boleh upload ke GitHub. Jadi kayak konfigurasi yang sifatnya private nih, misalnya eh, API key perusahaan gitu. Nah, sebisa mungkin dimasukkan ke Gitignore ini. Jadi perubahan apapun yang terjadi, dia nggak akan masuk ke repo karena didefinisikan di Gitignore ini. Gitu. Nah, choose license ini ada beberapa pilihan, cuman kita pilih non aja karena defaultnya dia udah pasti pakai MIT license. Nah, setelah ini udah terisi, kita bisa create. Intinya, membuat repository itu yang penting name-nya, kemudian deskripsinya masih apa? Deskripsinya juga opsional. Yang penting ada name-nya, terus kemudian ada visibility-nya. Kita bisa pilih public atau private gitu. Setelah itu kita tinggal create repository. Nah, kita sudah sampai di repository kita. Selanjutnya apa nih? Selanjutnya ada Git branch. Git branch adalah sebuah konsep di mana kita dapat membuat berbagai macam perubahan pada file di repositori kita tanpa eh, mempengaruhi bagian utama dari branch kita atau cabang utama kita gitu. Nah, branch ini itu ini. Ini. Jadi konsepnya branch itu di GitHub itu eh, jadi kita bisa gini ya, contoh kita mau buat branch baru, dan new branch di sini namanya latihan branch. Latihan branch. Nah, di sini ada latihan branch. Kita bisa lihat di sini. Di sini kita punya dua branch nih, antara branch main dan branch latihan branch. Nah, di sini kita bisa melakukan apa saja, termasuk misalnya menghapus readme ini. Gitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya, ini kebalik kan. Nah, kita upload ke repository. Kita coba pakai konsep branch tadi. Kita coba upload satu file ke latihan branch ini. Caranya, teman-teman bisa di sini add file, create new file, atau upload file. Dan di sini aku coba mau create file. Mungkin sebagian teman-teman di sini ada yang sudah mengerti GitHub atau ada yang sudah hatam GitHub. Cuman di sini aku balik lagi ke paling basic. Jadi mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang benar-benar awam tentang Git. Nah, misalnya di sini aku mau buat sebuah markdown. Ini adalah sebuah file markdown. Apa jalan? Lah, gitu. Oh, sorry. Tes. Ah, oke. Nah, oke. Di sini teman-teman untuk ngisi kontennya itu ada di sini, ngisi konten. Kemudian di sini teman-teman deskripsikan filenya mau apa. Misalnya mau JS, ya sudah di sini berarti eh, file JavaScript. Langsung tes,
tes return misalnya nul. Nah, ini atau tadi tuh MD sebagai maklum. Jadi ini adalah data judul. Nah, kita buat file seperti ini. Terus kita selanjutnya, nah komitnya hilang. Ini adalah file di sini. Nah, setelah kita udah menuliskan deskripsinya seperti ini, isinya seperti ini, teman-teman tinggal commit change. Nah, commit message ini adalah sebuah message yang kita deskripsikan atau kita beritahu nih kita lagi ngapain gitu. Misalnya kita buat nih menambahkan file test.md. Dan yang extended description misalnya teman-teman ini seorang yang puitis dan sedang patah hati misalnya. Dan curhatnya di sini aja jangan di sini karena di sini ada batas maksimalnya. Kalau mau curhat itu di sini. Misalnya curhat apapun, nah, itu tinggal di optional description. Cuman ini jarang dipakai. Jadi cukup begini aja. Terus di sini ada dua pilihan. Yang pertama, commit directly to the latihan branch. Atau yang kedua adalah create new branch for this commit, bla bla bla. Jadi yang pilihan yang pertama itu kita menaruh commit ini ke dalam branch kita. Atau yang kedua, kita membuat branch baru dari apa yang kita tambahkan. Kita biarkan ini default dulu, kemudian kita klik commit changes. Maka yang terjadi di sini adalah ada file baru bernama testmd. Itu adalah cara menambahkan file di GitHub atau kita bisa upload file. Misalnya kita close file apa ya? Screenshot ini deh. Screenshot ini. Nah, kita tunggu upload dulu, kemudian kita menambahkan gambar. Nah, ini biarkan default aja, terus commit change. Oke, kalau dilihat di sini kita sudah punya dua file tadi nih, ada screenshot. Kita juga bisa lihat. Nah, oke. Ini untuk cara menambahkan file di GitHub kita menggunakan UI yang ada di website GitHub. Nah, berhubung dengan konsep branch tadi, ketika kita balik ke branch main, itu nggak ada apa-apa, masih kosong. Jadi gitu teman-teman. Jadi kita misalnya di latihan branch ini ngelakuin apapun, terserah mau dihapus, mau ditambah se gimana pun, itu nggak masalah. Asal jangan di branch main. Kenapa? Karena takutnya menghindari yang namanya insiden. Insidennya adalah ketika teman-teman membuat sebuah kode di main, terus ke push, ketimpa kodenya. Jadi rusak semua. Terus teman-teman nggak bisa balik. Nah, inilah fungsi branch tadi. Jadi kita bisa membuat file dengan sebebasnya kita dan di tempat yang bebas juga, gak terikat dari main. Nah, untuk menggabungkannya dengan main itu nanti ada sendiri, tapi kita cukup sampai di sini dulu buat uploadnya. Oke, branch. Nah, sekarang sedikit komen lain ya. Oke. Di GitHub juga kita juga bisa menambahkan kolaborator baru nih di sini. Misalnya kita mau menambahkan kolaborator baru di sini. Kita tinggal add people di sini. Terus kita juga bisa eh, mengubah branch, nggak bisa ini di branch. Kita juga bisa mengubah visibility-nya di sini.
Ini kita jadiin publik misalnya. Tinggal diklik di sini, terus kemudian pencet ini, selesai. Repositori kita jadi publik gitu. Nah, terus misalnya kita mau buat branch lagi, itu lagi, buat branch lagi, ini branch, misalnya fitur A. Nah, teman-teman sekarang punya dua pilihan. Source brand ini digunakan untuk membuat sebuah brand dengan basic source tertentu. Misalnya, teman-teman mau branch yang baru ini sudah ada file screenshot dan file test.md. Teman-teman tinggal pilih latihan branch, kemudian create new branch. Harusnya branch fitur A ini sudah punya juga file yang sama seperti branch latihan branch. Nah, sama kan? Jadi teman-teman bisa bebas nih, misalnya membuat cabang baru, cabang satu, terus cabang dua punya cabang lagi, cabang 2.1 misalnya. Atau cabang 2.1 punya cabang lagi, cabang 2.1.1 dan seterusnya. Ini adalah gambaran sederhana Git menggunakan web UI. Oke. Nah, mungkin ada yang ditanyakan teman-teman untuk malam ini. Kita hanya sampai di sini dulu karena di minggu selanjutnya kita akan bahas lebih detail tentang menggunakan command line. Jadi di pertemuan kali ini itu hanya akan sampai di web UI. Cuman sebelum itu, sebelum kelas berakhir nih aku mau teman-teman akses ini nih, akses ini karena kedepannya kita akan menggunakan GitHub. Aku mau teman-teman masuk ke eh, classroom-nya dulu. Kalau teman-teman klik ini itu ada GitHub Classroom dan di sini ada tugasnya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, teman-teman tinggal pilih nama teman-teman sendiri, jadi gabungkan sama akun GitHub teman-teman. Tapi kalaupun misalnya belum ada akun GitHub, silahkan dibuat dulu. Lalu setelah itu join ke sini, join ke sini. Aku yang dulu ya. Guys, kenapa ini? Oke, bukan satu deh. Nah, ini Alif sudah masuk. Coba yang lain. Ini udah beberapa ada yang udah masuk. Udah masuk. Yuk, yang lain yuk. Silahkan masuk. Katanya aku mau masuk juga. Ke- Ada. Nah, ini. Tapi kalau masuk sekalian dimuin. Nah, poin yang paling penting teman-teman, jangan sampai eh, salah link akun ya. Jangan jangan sampai. Takutnya eh, misalnya teman-teman apa namanya salah akun gitu. Nanti infoin ke aku. Nah, setelah teman-teman pilih apa namanya memilih nama teman-teman, bahkan ada ini nih aset apa aset the assignment. Ini introduction git. Nah, ini bukan tugas ya, walaupun namanya assignment, tapi ini bukan tugas. Ini eh, sedikit perkenalan tentang kita Classroom. Nah, teman-teman tinggal klik ini, accept this assignment, terus kan di sini nih udah dibuat ya repository baru. Nah, di sini.
tuh, nggak bisa login. Bentar dulu. Hmm, aku login dulu. Nah, intinya tuh teman-teman masukkan dulu aja eh, akun GitHub-nya. Ini ada beberapa nih yang belum, kayak Dinda, terus ada Alif, terus Amrul juga belum, Ayu juga belum, Ilham, Intan belum, Pamungkas juga belum, Miftah juga belum. Ayo yang lain silahkan masuk ke Classroom-nya ya. Tinggal di klik namanya aja. Yang penting akunnya udah kesambung dulu. Dan pakai akun GitHub ya. Yuk, yang lain yuk. HP lagi tinggal di rumah Kak. HP lagi tinggal. Pakai HP bisa sebenarnya. Oh, masuk GitHub. Oh iya. Oh ya nggak apa-apa nanti atau yang lagi nggak pakai komputer ataupun ada two factor authentication-nya yang nyambung ke HP terus HP-nya nggak dibawa, eh boleh nanti infoin aja ya. Nanti aku share linknya juga di kelas. Tapi yang bisa silahkan. eh YouTube udah ada tapi belum ada hijau-hijaunya. Ya, nanti pas mengikuti program ini akan banyak hijau. Kok? Oke, ini tenang, ini bukan tugas ya teman-teman. Ini cuman buat biar teman-teman itu masuk ke kelasnya dulu. Nanti ke depannya tugas-tugas terkait di minggu 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya itu bakal ada di sini. Dan pengumpulannya pun aku bisa langsung track di sini. Ini siapa yang nggak ngumpulin, siapa yang nggak ngumpulin. Bahkan nanti kalau aku sempat, aku langsung kasih auto gradingnya. Jadi kayak Google Form tapi langsung ada nilai. Tapi ini buat kode. Ya, teman-teman yang belum masuk masih 17 orang. Yuk, yang belum yuk. Saya ada beberapa. Ini tolong ya masuk kelasnya ya. Soalnya kalau nggak masuk kelas nanti takutnya ketinggalan info sama nggak dapat nilai. Masih ada Miftah juga belum, Pamungkas juga belum, Ilham juga belum. Nah, yang lainnya ini Salsabila juga belum, Siti Nurlaila juga belum. Ah, yuk buruan guys. Tinggal beberapa orang lagi yuk. Ini Ilham, gimana Ilham? Ada kendala kah? Kita nggak join orang. Tadi join kok. Oh, maaf, maaf, maaf. Sorry, jadi nggak lihat misalnya. Oke, oke. Ilham nanti ya, berarti Ilham nanti. Nah, ini Miftah nih. Miftah, gimana Miftah? Apa sama Kak Ilham juga? HP-nya nggak di bawah atau belum join? Hmm, iya, ini nggak ada sih. Orangnya nggak ada. Adik tahun nggak masuk orangnya. Oke, Miftah lagi nggak ada orangnya. Kita coba cek lagi. Salsabila. Oke, Pamungkas bentar, Kak. Oke, sip. Nah, konfirmasi gitu ya, teman-teman ya. Jangan eh, diam aja. Nah, ini Salsabila. Salsa belum ada konfirmasi nih. Konfirmasi aja di chat ya kalau misalnya ini. Boleh cek ulang Kak Ali Randy. Oke, ayo guys, absen guys. Oke, streamingnya Bang Binda. Sebut nama. Udah, sebut nama deh. Sebut nama, sebut nama. Telat nggak Bang? Telat nggak Bang? Enggak.
Nih, sebut nama, sebut nama. Ada Dinda, ada Alfia, ada Alif lagi, ada Alustina, Amrul, ada Ayu, ada Dimas, ada Edi, ada Ilham, ada Intan. Ini apa lagi ini? Hapus aja ini. Kasihan dikit. Nah, ada Kamila, ada Dai, ada Putra, ada Riki. Ayo, lagi yuk. Absen, absen. Ada Anton, ada Intan. Ayo, absen, absen. Ini ada bocil absen. Nah, ini tinggal satu kayaknya. Oh, ini Ayu belum ada konfirmasi. Ilham, HP-nya tinggal Pemungkas masih nanti. Oke, ayo guys. Ayo, ayo. Ini sebelum jam 8. Cek kodam. Ada dia nggak, Kak? Aduh, siapa itu? Ada dia. Ah, dia nggak ada. Soalnya dia nggak masuk kelas ini. Ada Anton, ada Antin. Kak, atas nama Ayu, saya masih proses. Oke. Oke, yang masih proses, boleh konfirmasi ya. Asal jangan cek kodam aja. Oke, cek kodam aja deh. Nih, Amrul kosong, Dimas kosong. Ini yang kosong kosong. Nah, ini Ilham masih kosong dikonfirmasi. HP-nya nggak ada kodamnya. Oke, kodamnya perlu verifikasi. Oke, Pamungkas juga kodamnya verifikasi. Ayo, siapa yang belum cek kodam? Cek kodam, give mawar. Ya, give mawar, give mawar. Cek kodam, cek kodam, give mawar dulu. Ya, dikit lagi nih. Cek kodam, cek kodam. Ini cek kodam atau saya delete? Ilham. Oke, Ilham udah konfirmasi ya. Kodamnya kosong. Oke, tinggal Salsabila ini sepertinya. Tinggal Salsabila yang kodamnya belum kelihatan. Takut kodamnya nyiblorong. Kodamku ayam geprek, Kak. Ya, ayam geprek ini ya, 10 ribuan ya. Oke, Pamungkas sudah belum, Kak? Ah, Pamungkas sudah ada isinya. Kodamnya sudah berisi. Aman. Nah, ini sudah. Pamungkas sudah ada. Yang belum ada, yang kodamnya masih kosong, sisa Salsabila ya, yang belum ada ini. Ilham udah dikonfirmasi. Salsabila nih belum ada nih. Duh, takutnya orangnya ini salah kodam. Kodamku udah ada. Ah, Ananta udah ada belum? Kodamnya ini, kodamnya isinya Fadel. Oh, udah ada. Eh, Nanta, 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 Nanta. Nanta namanya siapa? Yang belum ada kodamnya lagi makan di bar. Ayo, ini sisa satu lagi kayaknya ini ya. Kalau udah sisa Ilham berarti udah masuk semua karena Ilham udah konfirmasi. Dah, belum nih Salsa. Ya Salsa, buruan ya dicek out ya. Buruan dicek out. Diskonnya sampai jam 8:30 ya Kak ya. Buruan dicek out. Kenapa berubah lagi? Ya, buruan dicek out, buruan dicek out. Ya, ini kurang satu orang lagi ini yang belum ada konfirmasi. Jam 9 masih bisa kan Kak? Oh, jam 9 masih bisa, cuman diskonnya udah berkurang ya Ilhamnya. Oke, Oke, udah 22 orang lagi, sisa dua lagi, satu lagi deh tadi Ilham udah konfirmasi. Kurang satu lagi berarti ya, Salsa. Salsa kalau ada kendala, bilang ya. Masih bisa Ilham. Hmm, flash sale-nya dapat iPhone nggak Kak? Dapat hikmahnya doang sepertinya. Ayo, eh Salsa ini nggak ada ini ya, nggak ada konfirmasi ya. Oke deh, aku tunggu sampai 20 lebih 5 kalau Salsa belum ada. Nanti hmm, coba boleh minta tolong Wira Japri ya.
izin dulu Kak ambil HP. Wih, ambilnya di mana ini? Jangan, tenang, tenang, Ilham, tenang. Boleh asal lu Kak. Sasa kalau ada kendala bilangin nanti aku bantu. Wih, Ricky nih. Suka nih gayanya nih. Harusnya di Japri, jangan di sini. 10 menit palingan. Aman, aman, aman. Yang penting konfirmasi dulu Ilham. Oke, kalau saya bilang langsung. Tuh, udah ada yang siap kok. Udah ada yang free. Bantuin. Ayo, Salsa. Mana ini orangnya masih gak kelihatan. Ini, ya, kurang Salsa bila aja ini yang belum. Nih, ada abang-abang yang siap ngebantu ini. Ada Abang Riki, ada Abang Ananta. Nih, ya ada siap ngebantu ini. Tinggal pilih Sal. Siap. Tinggal pilih. Nanti japri aja. Ini Kak, usernameku. Gitu. Kawira tuh. Siap. Bahaya, bahaya. Aduh. Asal jangan dicat gini aja. Kalau aku ada yang chat, kalau aku chat ada yang marah nggak? Nggak sih, paling kitabnya ke Bennett aja. Ayo, Jalsa bila belum ada. Oke, tinggal 1 menit ya, Jalsa. Jadi kalau udah 20, nah ada 20 lewat 5. Oke lah, semoga beruntung ya teman-teman ya buat speak-speaknya. Lagi join Kak Salsa Bila. Wih, lagi join. Kamila. Oh, Kamila nih siapanya Salsa nih. Kok tahu? Kamu baru-baru join beneran kah? Ayo siapa? Wah bahaya ini. Kok bisa tahu kalau lagi baru baru join? Bahaya ini. Kita bikin kitab di kos. Waduh, gak ikut-ikut kalau ini aku. Oke, berhubung Salsa belum ada konfirmasi, nanti aku taruh linknya di Discord aja ya. Sama Ilham juga sebelum sebelum bentar aku cek dulu. Takutnya udah ada. Cek lagi, salah. Betul. Cek lagi. Oke, Ilham masih masih nyari konter terdekat ya sepertinya ya. Masih nyari konter terdekat sama kunci Inggris. Oke, nanti kalau Ilham udah ketemu konter terdekat sama kunci Inggris di Discord aja ya. Oke, aku serahin ke Wira untuk penutupan. Boleh, Wir? Oke, terima kasih Mas Irhas atas mentoring pada hari ini mengenai GitHub ya. Sampai bagaimana caranya kita mendaftar lalu masuk ke Glassroom. Jadi nanti untuk teman-teman diharapkan yang belum nih, terutama Salsabila tuh, rame banget tuh di grup tentang dia tuh. Entah kayaknya dia sih akan telat ya, soalnya dari kemarin sih dia bilang kalau nyampe rumah itu di atas jam 8. Jadi kemungkinan dia masih telat. Terus eh tadi kita juga udah belajar mengenai, oh iya, sedikit review ya tentang tentang tugas teman-teman yang udah teman-teman lakukan di minggu sebelumnya. Oke, Salsabila sambil berjalan aja ya. Terus ya pokoknya makasih deh buat teman-teman yang udah berpartisipasi aktif pada hari ini. Seru loh hari ini kita banyak interaksi di kolom chat, terutama Mas Iras nih, cek kodam. Cek. Ya, oke, terus ya udah pokoknya gitu aja lah untuk nanti untuk malam ini. Kita udah masuk ke sesi akhir nih, yaitu dokumentasi. Ayo untuk teman-teman, seperti biasa kita on cam sebentar untuk dokumentasi. Ayo Yang nggak untuk on cam kodamnya ketersediaannya nih. kosong. Iya nih, yang off cam kodamnya nggak Yang ada nggak dah, on cam kosong. kodamnya kosong. Amrul kodamnya kucing. Nah ini yang punya kekuatan kodam silakan dikeluarkan. Kodamnya kucing. Apa ada lagi? Ya, yang Kita nggak on nyantai cam aja guys. kodamnya kosong. Ini Rizky sedang di bawah laut. Nih. Kodamnya kuning di belakang. Ngantuk nih SpongeBob nih. Masih setia nonton SpongeBob deh tuh, ya Ki ya.
Ini Iya, ini background yang template dari tahun lalu juga backgroundnya ada yang kayak gini. Dia konsisten dari awal program sampai akhir backgroundnya SpongeBob. Ini ada penerusnya di sini. Gak tahu tahun depan ada lagi atau enggak. Oke, ini kodamnya di stadion nih. Nonton timnas. Padahal timnas masih besok ya. Iya, masih besok. fans MU tuh bang. Fans MU. Aduh, gak ikut-ikut deh. Takut sama El Gasing. Ayu lagi endorse teh kotak itu, Ayu, lihat deh. Oke, ya Yang udah. fans MU Tanpa langsung dapat 100. tanpa berlama-lama lagi, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Oke. Ya, terima kasih buat teman-teman semua udah aktif pada hari ini, udah ikut live session malam hari ini. Jangan lupa untuk tugas week 4 nanti week 4 ini tugasnya dikirim ke Gift, udah mulai ke GitHub ya, Mas? Ya. Sudah, sudah. Nanti yang tugas 4 itu Hmm. aku buatin assignment baru deh. Nanti aku infoin lagi. Oh, Yang penting teman-teman Oke. udah pada join. Hmm. Siap. Jadi untuk teman-teman nanti untuk tugas-tugas selanjutnya pengumpulan tugas akan masuk ke GitHub ya. Tugas 5 kali. Tugas 5 kali, Kak. Tugas lima Emang kali tugas 5 dalam ya? sehari apa gimana? Tugas 5 kali, Kak. Iya, tugas. Jadi bingung kan kita maksudnya apa? Iya makanya tugas 5 kali. Jadi bukan 4. Oh, tugas 5 Oh, tugas maksudnya. 5 kali. Ada Oh, komanya, ada komanya, Wir. oh iya. Tugas 5 kali. Bukan tugas lima Oke, kali. oke. Siap, Ricky. Terima kasih informasinya. Oke. Oke, mungkin sekian itu aja. Dan untuk malam hari ini, terima kasih pada Mas Irhas dan teman-teman semua. Kita kembali lagi di live session pada hari Kamis, ya, pada hari Kamis nanti. Kurang lebihnya mohon maaf pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Makasih, terima kasih Kak. ya teman-teman ya. Terima kasih. Thank you kak. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama.